Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh dawuh sapa Syekh Qala Syekh dawuh sapa Syekh Ali Maksum. Syekh Ali Maksum iku Mbah Yai Ali Maksum saka Krapyak sing duweni kitab iki. Warawalan cerita Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Wa Muslimun lan Imam Muslim, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Halaman 74. Iki tentang wong nek mati terus dikubur mesti keringi ya sesuatu yang ada suaranya. Jadi keringi gerakan-gerakan orang hidup, artinya orang meninggal itu dia masih mendengar. Artinya maka talqin itu ada manfaatnya karena mereka masih mendengar. Bahkan bukti bahwa Rasulullah menyuruh kita uluk salam kepada orang-orang yang sudah meninggal. Irib, uluk salam irib. Ya ahla diyar, dara kaum mukminin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini menandakan bahwa orang mati itu masih mendengar. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Diperhatekno. Jadi masuk akal apabila ada talqin yang disampaikan kepada orang meninggal dan bermanfaat. Nah, hadisnya banyak. Mungkin dari beberapa imam-imam hadis, mungkin sahih, walaupun kadang ada yang lemah umpamanya, tapi dalilnya banyak, dasarnya banyak. Yang mengetahui kesohihan atau tidak sohihnya, apa lemah itu yang tahu adalah para ulama. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa nabi, innal abda sak temene kawula. Kawula iku menungso sing wis mati. Idza wudhi'a nalikane dideleh sapa abdun fi qabri ing dalem kuburane kawula. Kalau ada orang meninggal kemudian diletakkan nang jero kubur, artinya dipendem. Wa tawallalan mulih mengos pulang anhu saking abdun ashabuhu sapa pira-pira kancane abdun. Jadi setelah dia dikubur, sing ngiring-ngiringi mayat ku meleh kabeh, bar mari dikubur wong do muleh. Ora ana sing kono ngenteni sampai bengi enggak ono. Enggak ada. Tapi semua pada pulang.
Inna usa temene abdun la yasmau iku yakti krungu sapa abdun. Mayit yang ada di kubur itu mendengar. Hafqa qur'ini alihim ing suarane kresek-kreseke sandale wong sing mulai. Para pengiring-pengiring mayit yang pulang itu sandalnya terdengar. Keringnya apa ora? Terdengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Keringi jong. Jadi wong sing mati ku keringi. Nah. Atahu malakani. Terus ana malaikat loro. Datang dua malaikat, namanya malaikat apa? Malaikat apa, Audrey? Malaikat mungkar, nakir. Atau dalam bahasa Jawa namanya malaikat monokirun, mungkar nakir. Fayuq idanihi mongko nglungguhaken sapa malaikat loro ing abdun, kemudian mendudukkan mayit yang ada di kuburan. Jadi malaikat itu kemudian nglungguhno. Lungguh dalam artian ya kehendak Allah. Pak, berarti wong sing mati iku terus dilungguhno. Nah piye carane wong lungguhno wong itu bukan urusan akal, tetapi urusan iman. Paham gak? Urusan apa? Iman, bukan urusan akal. Fayakulani mongko ngucap sapa malaikat loro lahu marang abdun. Ketika mayit didudukkan di dalam kuburnya, yang mendudukkan adalah dua malaikat, maka langkah yang kedua adalah ada namanya interogasi. Artinya ditanya, fayakulani lahu, kedua-duanya berkata kepada abdun, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Iki dilengi-lengi. Apa yang kau ketahui tentang Muhammad? Muhammad itu siapa? Jadi yang ditanyakan itu adalah profil Nabi Muhammad, gambaran Nabi Muhammad. Sopo Muhammad itu sopo? Mulane nek kowe ora tau maca selawat, ya ora ngerti. Wong urip ora tau maca selawat. Urip kok urusan dunya tok tapi gak nate melok maca selawat. Bu'dal liman, celaka bagi orang-orang yang mendengar bacaan sholawat tapi tidak menjawab bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Ditakoni, mayit, kowe ngerti apa ora? Sapa Muhammad iku? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad? Nek wong gak tahu ngerti Nabi Muhammad. Ada bacaan-bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad tapi tidak pernah sama sekali berpikir dan mencintai beliau dalam hidupnya. Maka pada saat inilah dia akan mendapatkan malapetaka dan celaka besar karena tidak pernah mendengar, ingin mengetahui, ingin mencintai beliau. Fa'amal mukmin, anapun utawi wong mukmin. Bagaimana dengan orang mukmin? Ketika dia mati dan ditanya tentang Nabi Muhammad, fayaqulu mongko ngucap sapa mukmin yang mati tadi, asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu.
saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah apa? Hamba Allah dan utusan Allah. Kowe iso jawab. Khair, sapa sing diarani Muhammad iku? Khair jawab asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Mulane bacaan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu perlu ada. Syahadat itu penting. Mempertahankan syahadat itu sulit kalau tidak mati dalam keadaan husnul khotimah. Bolehkah kita mendoakan husnul khotimah kepada orang yang meninggal? Boleh. Walaupun ada sebagian yang mengatakan dan itu adalah pendapat pribadi. Sah-sah saja. Dengan alasan bahwa wong wis mati kok didongakno husnul khotimah. Wong husnul khotimah itu sebelum mati. Tapi Allah kan husnul khotimah doa itu adalah sesuatu yang baik. Jadi jangan sekali-kali karena satu dua pendapat kemudian sampean itu mengikuti pendapat itu dan menyalahkan pendapat yang lain. Mendoakan husnul khotimah itu bagus. Bisa jadi orang itu karena kehendak Allah, karena doa yang baik, asalnya takdir tidak baik menjadi baik. Rasulullah saja mengatakan kok, la tad'u illa bi khairin. Jangan kamu mendoakan orang yang meninggal kecuali kebaikan. Fa innal malaikata tu'minuna. Karena ketika kamu mendoakan kejelekan, kalau ada malaikat, kalau Allah menghendaki jelek, maka akan jelek. Contoh, ini kan berdasarkan pada saat Ummi Salamah. Ummi Salamah meninggal. Keluarganya itu, roh Ummi Salamah meninggal ini, ya, omongnya, dungane kok jika enak. Wah, dengan prasangka-prasangka yang tidak baik, wah iku misalama iki mati gak apik krana ngene-ngene keadaane. Kata Rasulullah, la tad'u illa bi khairin. Kamu jangan berdoa kecuali kebaikan. Nah, husnul khotimah itu ya bisa didasarkan setelah dia meninggal diterima amalnya, diringankan dosanya. Jadi enggak usah kemudian sampean menyalahkan orang-orang yang doa husnul khotimah. Para kiai-kiai dahulu itu sudah mempertimbangkan apa yang disampaikan. Apa ada para kiai dulu yang melarang mendoakan husnul khotimah itu? Dengan alasan bahwa doa itu tidak pas. Banyak kejadian-kejadian kalau jaiznya Allah, sifat jaiznya Allah itu sudah terjadi, maka bisa terjadi. Orang yang asalnya su'ul khotimah bisa jadi husnul khotimah, itu kan kehendak Allah. Ya. Saman pernah mendengar bahwa ibundanya Nabi, bapaknya Nabi, ada yang mengatakan awalnya begini, kemudian setelah beliau meninggal, kemudian dibangunkan oleh Allah dalam satu hadis, kemudian membaca syahadat. Saman tahu pernah ada hal yang khariqul adah yang dilakukan oleh seorang wali namanya Habib Ja'far yang mengatakan, bacakan syahadat, ulangi maca syahadat wong sing mati kafir ini. Itu artinya bahwa mendoakan husnul khotimah itu baik. Ya. Bagus. Tidak ada larangan sama sekali. Kalaupun itu tidak baik, para kiai-kiai dahulu sudah melarang. Artinya membaca husnul khotimah itu adalah doa yang baik yang nanti insya Allah akan memberi manfaat pada orang yang didoakan. Jadi ojo sok-sok ndelok ana WA group,
ono medsos ngene, ada seorang yang berbicara selevel kapasitas apapun. Kalau tidak sama dengan jamaah, tidak sama dengan umum, berarti tidak menjadi sebuah apa? Rujukan. Jadi nek wong mati ya dongakno husnul khotimah wis apik. Muga-muga husnul khotimah. Ya. Ada yang mengatakan dongakno ae supaya dimaaf dosanya. Dimaaf dosanya apa tidak husnul khotimah? Sama saja. Diterima tobatnya di sisi Allah, apa tidak husnul khotimah? Jadi doa husnul khotimah itu bisa jadi dia diterima doanya, amal perbuatannya, dimaaf segala dosanya, itu husnul khotimah. Artinya bahwa mendoakan husnul khotimah itu sah-sah saja dan boleh-boleh sah saja. Gak usah terus sampean melarang, elo-eloan melarang. Padahal itu dari satu sumber. Maka kita harus, walaupun ada perbedaan pendapat, kita menghargai, tapi kita jangan ikut-ikutan. Wes. Ketika dia bisa menjawab, fayuqalu mongko diucapaken, ya, undur ningalono sira ila maqadika marang pelungguhan ira minan nari saking neraka. Wong sing wis iso jawab asyhadu anna Abdullah wa rasuluhu, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya Allah, maka kemudian disampaikan kepadanya, dijawab dikandani, undur ila maq'adika finnar, deloken panggonanmu neraka iku, sing nang neraka, yang ada di neraka. Ya, ini kabar gembira. Abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah fayarohuma jami'an. Panggonanmu nang neraka wis diganti dadi panggonan swarga. Deloken wasin atas izin Allah. Panggonan yang ada di nar, di neraka yang kamu akan memasuki karena kamu bisa menjawab bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Panggonanmu asale nang neraka iku saiki diganti ning swarga. Allahumma amin. Iki nek wong iman, wong mukmin. Fayarohuma jami'an. Fayarohuma mongko ningali sapa mukmin ing jannah lan nar jami'an halis kabeh. Jadi dua orang yang ada di alam kubur ini sudah melihat ada dua tempat yang dimana awalnya dia di neraka, dia menjadi di surga. Bon, wa amal kafiru anapun utai wong kafir wal munafik dan orang munafik. Saiki wong kafir mbek munafik. Katekno tat Ustaz Zaki katekno. Fayaqulu mongko ngucap sapa munafik. Iki wong munafik itu jawabannya siji karo wong mukmin. Jawabannya lain dengan orang yang punya ilmu dan dia mukmin. Piye jawabannya wong kafir karo wong munafik ketika ditanya oleh malaikat? Pertanyaan malaikat, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad? Apa yang kamu ketahui tentang Muhammad itu siapa? Nah, wong ra roh wong munafik kok. Wong wis ngerti nek Nabi Muhammad itu nabinya tapi ora tau lapo-lapo, enggak pernah mencintai. Nah, fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fi. La adri kula mboten semerap Gusti, kuntu ana ingsun aqulu iku ngucap ingsun ma yaqulun nas. Saya tidak mengerti Gusti. Iki nanggone malaikat memang kondo, jawab no malaikat maksudnya. Aku lumayakulun nas. Saya tidak mengerti apa yang diucapkan oleh manusia. Tentang Muhammad itu saya tidak tahu menau. Saya tidak pernah memperhatikan Muhammad.
Maskere dienggo, maskere gawe. Pak Guru ate maskeran niku yo ora iso mulang kok. Sampeyan maskeran supaya seimbang. Saya tidak mengerti seperti apa yang dijawab oleh orang mukmin yang pertama tentang Nabi Muhammad. Fayuqalu mongko didawaken, ya. Dijawab piye karo malaikat fayuqalu mongko didawaken. Iki penjelasannya fayuqalu mongko didawaken. Kemudian dikatakan kepadanya, sing ora ngerti mang yaiku wong kafir karo wong munafik. La daruita wala talaita. Ora ngerti sapa sira wala tareta lan ora maca sira. Kowe ora ngerti to Nabi Muhammad biyen diutus kanggo sliramu. Ya. Tsumma yudrobu mongko nuli dipukul min huma bimitrokotin. Wong sing reso jawab iku mang akhirnya dipukul oleh malaikat. Digepuk karo malaikat. Naudzubillah. Min hadidin saking besi, dari besi. Dzarbatan kelawan sak pukulan. Kemudian akhirnya malaikat itu mengambil godo pukul alat pukul, kemudian dipukulkan kepada orang yang tidak bisa menjawab. Nah, reso jawab iki krana apa? Bisa jadi karena suul khotimah, ya ora tau maca shalawat, ya ora tau seneng karo Nabi, gak memperhatikan dawuh-dawuh Nabi, jadinya suul khotimah. Bahaya ini. Kalau sudah di alam barzah celaka, akhirat mesti celaka. Mila nek ana sholawatan, ya ana maca sholawat, maksudnya sholawat itu sholawat, tapi ya kudu ngerti panggonan kowe. Kowe wayahe ana ngaji ana apa-apa, ana salat ado-ado mluwahi terus gak ngaji, itu kan berarti enggak mengetahui tempat, waktu. Sholawatan nang omah kan iso, iya bari baca sholawat. Ada seorang perempuan yang senang baca sholawat sampai ribuan, sampai berapa itu dia masuk setiap malam bermimpi ketemu Rasulullah. Ya katakna iki. Halaman 75 sing urung-urah iku. Min hadidin dzarbatan baina udunaihi. Di mana letak pukulan malaikat kepada orang yang tidak bisa menjawab? Di mana letak pukulannya? Iki ra padha ya, Pak. Pukulannya itu letaknya di sini. Rib, katanya Rib iki. Baina udunaihi, di antara dua telinga berarti pas kene. Dipukul ini oleh malaikat. Fayasihu sayhatan yasma'uha min yalihi illa tsaqalain. Kemudian dia menjerit karena pukulan itu. Karena tidak bisa menjawab. Illa tsaqalain. Semua mendengar, semua merasakan illa tsaqalain, kecuali dua golongan, manusia dan jin dan manusia. Wa hadzal hadis utawi hadis yuthbitu netepaken apa hadis sayan ing suwi-wiji akhara kang weneh ora maksud ditarjamai kang ora disejo karo tarjamah. Wa wasu'alul qabri yaiku pitakonan malaikat mungkar nakir dalam kuburan. Artinya bahwa ada pertanyaan di dalam kubur. Apa yang harus kita persiapkan? Benar-benar mengikuti Rasulullah, benar-benar mencintai Rasulullah, benar-benar melakukan amal ibadah sesuai dengan ajaran Islam dan banyak membaca kalimah thayyibah, kalimah tauhid, gelek melok tahlilan. Karena di dalam tahlil itu ada kalimah tauhid, ada kalimah zikir yang menguatkan iman. Jangan sampai sampean tidak mengikuti kelompok-kelompok zikir.
Karena kelompok zikir itu membangun istiqomah, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah menyebabkan kita husnul khotimah, ndungane sehat, umure panjang. Allahumma amin. Jadi konsekuensi menjawab dan tidak menjawab itu ada di dalam alam barzakh. Ketika bisa menjawab, lolos evaluasi di alam barzakh. Ketika bisa menjawab itu, ketika tidak bisa menjawab, maka pukulan-pukulan yang berat yang diberikan oleh malaikat kepada orang yang tidak bisa menjawab mungkin karena su'ul khotimah, mungkin karena banyak melakukan sesuatu yang menyebabkan su'ul khotimah, akhirnya tidak bisa menjawab, akhirnya kena malapetaka, yakni disiksa di alam barzakh. Wes pokoknya atine sering maca istighfar, sering maca sholawat. Aja sampai tiap detik jangan sampai menghilangkan istighfar. Mulane winginane cah pondok, lek ana sing melanggar saya suruh menulis istighfar, tapi deloki ucapane atine. Sholawat diucapno atine mbek nulis Allahumma sholli ala sayyidina, ingin berkah wasilah Rasulullah, ingin supaya dosa-dosa dihilangkan. Tiap detik senajan toh nyambut gawe maca istighfar terus, tapi yo jawaban banget. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dua-duanya itu mampu meringankan beban dosa, bahkan insya Allah menjadi wasilah kita husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.